Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam barik alaih. Baik, alhamdulillah alamin. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Mungkin saat ini Allah sedang memberikan kita aktivitas yang banyak, pekerjaan yang banyak, dan gak jarang di antara kita yang terlena akan urusan dunia. Sampai kita lupa bahwa kematian itu bukannya semakin menjauh tapi semakin dekat. Umur itu bukan bertambah tapi berkurang. Nah, bicara mengenai kajian mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, kita lanjut lagi. Ayat yang kita rujuk adalah surah Ali Imran 10 ayat terakhir, dan akan dilanjutkan kajiannya bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Tile. Silakan Ustadz, fadol. Silakan Gai. Ya toh. Ibu, bapak hadirin jamaah dan pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ayat dari surah Ali Imran ini 195 menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan-kebaikan seorang manusia, baik laki dan maupun perempuan. Ya Bu, dan orang-orang yang melaksanakan hijrah serta berjuang di jalan Allah dan melaksanakan perang dan terbunuh, maka orang ini akan dihapuskan oleh Allah segala dosa dan kesalahannya dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka Allah sudah menjelaskan ketika kita akan memasuki pintu yang namanya kematian, kita menyiapkan diri untuk menuju alam berikutnya. Sebab kenapa? Karena kita dari alam arwah tidak kekal, tinggal di alam arham, pindah lagi kita ke alam arham. Apa itu? Rahim, kandungan. Berapa bulan di situ? Ada yang 13 bulan. Yang bunting kebo. yang langsung keluar, protes mama katanya gitu. Yang keluar langsung kumisan, kelamaan ngetem. Pindah lagi kita nggak kekal, kemana? Ke alam dunia. Nih ke Bojongkulur, Bogor. Bener Bu? Berapa lama di sini? Maka Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi cuma 63. Nabi-nabi yang dahulu, wah panjangan lagi usianya Ibu. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Rata-rata segitu umatnya. Nah, baginda Rasulullah sebagai contoh kita hanya dikasih jatah 63. Maka yang hari ini sudah 62 tahun 11 bulan. Ini harap makan yang enak-enak udah Ibu. Jangan pakai pantang-pantang, embat aja udah. Sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami. Untuk apa? Untuk taqarrub ibadah kepada Allah, menyiapkan diri bahwa ternyata kita semua ini bakalan pulang. Maka orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Bahasa Allah pakai bahasa pulang. Kenapa pulang? Karena hakikat pulang sebenarnya enak. Pulang. Dulu zaman kita sekolah SD Bu, ada gurunya galak, pelajarannya kita nggak demen.
pengumuman kepala sekolah, baiklah jamaah bapak ibu, adik-adik, anak-anak semuanya, berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Enak kan Bu? Girang. Kenapa? Karena boleh pulang. Pulang haji enak nggak? Enak, diumumin seminggu sebelum pulang kan diumumin. Para jamaah bapak ibu kita semua akan kembali ke tanah air tuh. Girangnya luar biasa. Kebayang udah genteng rumah kita. Pengen ketemu keluarga, pulang mudik enak. Enak lah pulang lebaran di kampung bersama keluarga, suasananya indah. Kenapa? Dibela-belain naik motor, joknya pendek, tumpuk 3, nyampe ke Brebes ke Tegal sampai. Kenapa? Pengen ketemu keluarga. Enak gak pulang mudik? Enak, pokoknya bahasa pulang enak. Setelah kita syuting di iNews di sini Masjid Al-Fat, kita semua bakal pulang. Pulang ke rumah masing-masing. Enak nggak? Enak, bawa besek. Oh belum ada, tenang disiapin. Setelah kita tinggal di dunia ini, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak? Nih, lempengan ini ngomong enak rada berat ini Bib. Iya, kenapa berat? Karena masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Kalau bekal cukup, insya Allah pulang enak. Alhamdulillah, disambut dengan luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Umpama datang ketua DKM. Oh ada Pak Udin. Maafin Pak Udin, maafin, lagi kelempengan. Ada Pak Udin di sini. Mana Pak Udin? Mana Pak Udin? Maafin Pak Udin. Mana Pak Udin? Oh ada Pak Udin. Itu kelempengan contohnya. Datang takziah, ketua DKM datang, Pak RT datang, Masya Allah. Ditutupin kain putih yang jarang-jarang dibuka sama Pak RT. Apa kata Pak RT? Ngomong sambil jalan pulang. Si Udin kayak gak mati ya. Meninggalnya enak, matanya merem, mulutnya senyum. Itu ciri tanda husnul khotimah. Alhamdulillah. Maka semua amalan kebaikan kita yang dijelaskan melalui surah Al-Imran ayat 195 ini, itu pasti dibalas. Yang jelek dibalas, yang bagus dibalas oleh Allah. Ibu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kita berbuat baik ada balasannya, ketika kita berbuat zalim ada balasannya. Maka kita sedang menyiapkan ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mempersiapkan diri kita untuk melakukan ibadah taqarrub kepada Allah. Kenapa? Karena kita pengen hijrah. Hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Kita ingin melaksanakan berjuang dalam agama kita. Untuk apa? Untuk mengharap ridho Allah. Ini semuanya bentuk penghapusan dosa dan kesalahan kita bagi orang yang berbuat hijrah. Kenapa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah? Karena di Mekah udah nggak aman. Di Mekah dimusuhi Rasulullah. Tapi ketika hijrah datang perintah dari Allah, berangkat ke Madinah. Di Madinahlah Rasulullah membangun peradaban. Pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah, bangunan fisik adalah masjid. Dan yang pertama kali yang dibangun bangunan mental adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bapak, pengen meninggal husnul khotimah? Maka siapkan dari sekarang. Karena kematian datang kepada kita dalam keadaan mendadak. Kita nggak tahu. Ibu, ada yang berangkat duluan cucunya, kita nggak tahu. Masih muda, cantik, terkenal, artis, mati sampai sekarang. Ya kan Bu? Ya kan Bu? Luar biasa. Karena kita siapkan kaya mati, miskin mati, tua mati, muda mati. Apakah yang kaya matinya lama? Enggak. Gemuk mati, kurus. Kok nunjuknya saya Bu?
nggak pilih kasih. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepet mati. Kata dokter. Saya nanya dong, kepo. Kok bisa begitu, Dok? Karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan, Pak Ustadz. Nggak ada tempat buat napas. Oh, yang kurus girang dong. Alhamdulillah saya kurus. Ternyata yang kurus kata dokter cepet mati juga. Kok bisa, Dok? Kurang gizi. Maka jangan pernah kita cemas, jangan pernah kita khawatir. Amalan kebaikan kita, melaksanakan hijrah dan melaksanakan amal soleh, ini merupakan ada balasannya pasti dari Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyia-nyiakan janjinya dan pasti akan menepati janji buat kita semua. Begitu kira-kira, udah kayaknya. Tinggal nerima gaji. Masya Allah. Hai Dede. Astagfirullahaladzim. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari. Habis itu apa lagi? Oh, ada yang nyolek. Ustaz, hati-hati Ustaz, entak kena hak cipta loh kan. Realty. Enggak. Insya Allah. Bu, bahwa semua pasti akan menghadapi kematian. Kayak tadi Ustadz ya, ngasih gambaran mau gemuk, mau kurus, kaya, miskin, tua, muda. Semuanya udah tinggal nunggu waktu. Ya baik, sambil kita nunggu waktu, perbaiki diri. Dan saya juga kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nanya boleh angkat tangannya, silahkan. Ya, yang mana nih? Ya silahkan Ibu. Sudah mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Seprita dari pengajian Nurus Solihah RT 4. Ya. Dari Villa Nusa Indah 3. Ya Ibu, silakan Ibu. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Apakah boleh kita meyakinkan mati suri itu adalah mati dalam keadaan yang badannya harum atau mati dalam keadaan yang husnul khotimah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanya tentang konteks mati suri ya Bu ya. Ya suka dikait-kaitan dengan orang yang meninggalnya husnul khotimah dan lain sebagainya gitu Bu maksud Ibu. Ya silakan Ustaz Fadl. Ya Ibu apa? Siapa? Seprita. Ibu Septi. Seprita. Ibu Seprita. Berarti lahirnya September. Iya. Seprita, alhamdulillah. Boleh nggak kita meyakini bahwa mati suri, kita sering melihat pengalaman sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Ada pengalaman tersendiri, ada yang meninggal dalam keadaan wangi badannya, ada yang dalam keadaan tersenyum, ada yang dalam keadaan sedang ibadah, ya kan Bu? Ada banyak kan itu cerita-cerita seperti itu, bahkan kenyataan realitanya ada. Waktu ada yang ngaji baca Yasin terus langsung plek, nah itu. Nah boleh nggak kita meyakini? Nah itu kita boleh-boleh saja meyakini. Kenapa? Karena ada tanda mati husnul khotimah. Berarti di tempat yang baik, di hari yang baik, itu menurut pandangan kita baik. Tetapi menurut pandangan Allah berbeda lagi ya Bu. Enggak setiap kita mati di hari Jumat katanya hari bagus, sementara yang mati orang yang tukang mabuk. Iya. Ya kan? Berarti kan bertentangan. Nggak pernah ibadah kok meninggalnya di bulan Ramadan, ngaji nggak pernah, ngomongin orang mulu, ya kan? Iya, seri comel mulutnya ya Bu, ngatain, ngerumpiin orang. Nah, ini begitu meninggal di hari baik, meninggal di bulan baik. Tetapi kan kita bisa melihat kesehariannya. Manusia tidak bisa menjustifikasi, manusia tidak bisa menilai itu baik atau tidaknya, tapi Allah yang menilai. Tetapi
ketika ada tanda-tanda yang baik, kita husnuzon bahwa beliau yang wafat almarhum itu adalah orang baik. Maka ketika kita dalam melaksanakan sholat jenazah, ada yang berkata itu pembawa acara, kita saksikan, isyhadu anna hadal mait bu khair semua, udah khair aja. Ya kan, tetap kenapa? Karena memang kita yakin karena meninggalnya dalam keadaan baik, dalam baca Quran, wangi tubuhnya. Banyak itu Bu yang banyak kejadian senyum, bahkan ketika dipindahkan makamnya, jenazahnya itu kain putihnya masih utuh. Padahal udah puluhan tahun dikubur. Maka boleh-boleh saja kita meyakini hal tersebut, karena itu mencirikan tanda orang yang mati baik dan tanda orang yang soleh. Baik, begitu kira-kira Ibu. Kalau kurang puas silahkan nyari kepuasan di luar, insya Allah. Bu Sabrita, jelas ya Bu ya? Yang Ibu tanyakan tuh berarti bukan mati suri, tapi mati husnul khotimah. Tanda-tanda orang yang wafat husnul khotimah. Seandainya itu ada di orang-orang sekitar kita, ya kan gitu kan. Boleh nggak kita meyakini bahwa orang itu husnul khotimah? Udah dijelaskan sama Ustaz, terjawab ya Ibu ya? Terjawab ya, Alhamdulillah. Baik, Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, masih banyak tentunya pertanyaan kita seputar kematian. Tadi sudah jelaskan apa yang harus kita siapkan, termasuk juga fenomena-fenomena seputar kematian. Bagaimana Islam menyikapi ini? Tentunya kami akan berikan kesempatan untuk tanya jawab lagi kepada ibu-ibu bapak-bapak semua. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.